Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Mbah Sasmita, ruang di mana kita duduk sejenak untuk menyelami kedalaman rahasia alam dan kearifan leluhur yang tertulis dalam garis takdir manusia. Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang auranya begitu kuat hingga membuat ruangan terasa bergetar saat ia masuk? Namun di balik ketangguhan itu, hidupnya terus-menerus dihantam badai yang seolah tak kunjung usai. Hari ini, Mbah akan bercerita tentang Rudi, seorang pria yang lahir di bawah naungan Weton Sabtu Pahing. Dalam hitungan primbon Jawa, Rudi menyandang Neptu 18, puncak tertinggi dari seluruh putaran weton yang ada. Angka yang melambangkan kekuasaan, wibawa, sekaligus ujian yang sangat berat. Orang tua zaman dulu menyebutnya sebagai titisan macan ketawan, sosok yang ditakdirkan untuk berkuasa dan memiliki ambisi setinggi langit. Namun seringkali harus menelan pil pahit karena harus berdiri sendirian di puncak kesunyian. Rudi memiliki sifat lakuning geni. Ia adalah api. Jika ia mampu mengendalikan diri, ia akan menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang. Namun jika ia gagal meredam egonya, api itu akan menghanguskan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Bagaimanakah perjuangan Rudi dalam membangun kejayaan bisnisnya? Mengapa rumah tangganya nyaris hancur di tengah harta yang melimpah? Dan bagaimana ia meredam amarah sang macan di dalam jiwanya demi pengabdian sosial. Mari kita buka lembaran kisahnya, sebuah pelajaran tentang darah, air mata, dan cara menaklukkan takdir besar. Simak baik-baik, karena mungkin saja ada bagian dari jiwa Rudi yang juga bersemayam di dalam diri kalian. Dunia dalam ingatanku selalu berwarna coklat tua, sepekat warna kayu jati di bengkel ayahku. Namaku Rudi, dan sejak helaan nafas pertamaku di hari Sabtu Pahing puluhan tahun silam, orang-orang tua di desaku sudah menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa hormat, tapi ada juga kecemasan yang tersembunyi. Mereka bilang, aku membawa Neptu 18, angka tertinggi yang bisa disandang manusia. Namun, bagi bocah kecil sepertiku saat itu, angka hanyalah angka. Yang aku rasakan hanyalah sebuah letupan energi yang panas di dalam dadaku. Sebuah dorongan yang membuatku selalu merasa berbeda dari anak-anak sebayaku. Aku bukan anak yang pandai bersenda gurau di pematang sawah. Sementara teman-temanku asyik berkejaran mengejar layang-layang, aku lebih sering duduk bersila di pojok bengkel ayah, memperhatikan bagaimana serat-serat kayu yang kasar perlahan menjadi halus di bawah mata ketam. Aku jarang bicara. Di kepalaku ada jutaan rencana yang berputar, ide-ide yang melompat-lompat, dan ambisi yang mungkin terlalu besar untuk tubuh sekecil itu. Ibuku sering berkata bahwa aku memiliki watak lakuning geni, berperilaku seperti api. Aku bisa sangat pendiam, redup dalam sunyi. Namun jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keadilan di mataku, aku akan berkobar tanpa ampun. Aku ingat suatu sore, ketika aku melihat seorang teman dikecilkan oleh sekelompok anak yang lebih besar. Tidak ada ketakutan dalam diriku. Yang ada, hanyalah rasa panas yang menjalar dari perut hingga ke ujung jemari. Aku berdiri di depan temanku, menantang mereka dengan tatapan mata yang kata orang terlalu tajam untuk anak seusiaku. Aku tidak peduli jika aku harus babak belur. Bagiku, harga diri dan perlindungan terhadap mereka yang lemah adalah hukum mutlak. Di situ aku menyadari satu hal, aku tidak diciptakan untuk menjadi pengikut. Ayahku adalah sosok yang paling memahami api di dalam diriku. Suatu hari, ia memanggilku saat ia sedang mengukir sebuah sandaran kursi. Ia tidak menatapku, matanya fokus pada pahat. "Rudi," katanya dengan suara berat, "wetonmu itu Sabtu Pahing, kamu itu macan, kamu itu api. Tapi ingat, kayu yang bagus hanya bisa dibentuk dengan ketelatenan, bukan dengan amarah. Jika kamu terlalu panas, kayu ini akan pecah sebelum menjadi seni." Kata-kata itu membekas seperti luka bakar di ingatanku. Aku sering memperhatikan tanganku sendiri yang kasar terkena serpihan kayu. Aku merasa ada sesuatu yang besar menunggu di masa depan. Aku merasa desa ini terlalu kecil untuk langkahku. Setiap malam, di bawah cahaya lampu teplok, aku memandangi langit-langit bambu rumah kami, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan api ini padam tergerus kemiskinan. Aku tumbuh dengan rasa kesepian yang aneh. Aku merasa punya tanggung jawab besar untuk mengangkat derajat keluarga,
seolah-olah seluruh beban Neptu 18 itu memang harus kupikul sendiri. Aku mulai belajar bahwa diamku bukan berarti kosong, diamku adalah persiapan. Di dalam keheningan masa kecilku, aku sedang membangun sebuah fondasi. Aku tidak ingin menjadi sekedar tukang kayu seperti ayah. Aku ingin menjadi raja di atas kayu-kayuku sendiri. Itulah saat pertama kali aku menyadari bahwa hidupku akan menjadi sebuah pendakian yang panjang, dan aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke puncak tertinggi, meski aku harus terbakar oleh apiku sendiri. Api yang dulu terperangkap dalam diam saat aku kecil, kini mulai menjalar mencari jalannya sendiri. Setelah ayah tiada, aku tidak mewarisi apapun selain satu set alat pahat tua dan sebuah keyakinan bahwa darah Sabtu Pahing yang mengalir di tubuhku tidak akan membiarkanku hidup dalam garis rata-rata. Aku memutuskan untuk pergi dari kenyamanan desa, membawa ambisi yang mungkin terdengar gila bagi orang lain. Aku ingin membangun sebuah kerajaan furniture, bukan sekedar bengkel di pinggir jalan. Langkah pertamaku dimulai di sebuah gudang kecil yang atapnya bocor setiap kali hujan turun. Modal yang kupunya hanyalah nekat dan tenaga yang seolah tak pernah habis, ciri khas Neptu 18 yang katanya memiliki stamina luar biasa. Di sana, aku adalah bosnya, aku adalah buruhnya, dan aku adalah penagih hutangnya. Aku bekerja melampaui batas kewajaran manusia. Saat fajar belum menyingsing, bunyi gergajiku sudah membelah kesunyian malam, dan saat orang lain sudah terlelap, aku masih berjibaku dengan debu-debu kayu yang menyesakkan nafas. Namun, menjadi Sabtu Pahing ternyata membawa kutukan tersendiri dalam berbisnis. Aku terlalu percaya pada kemampuanku sendiri. Sifat mandiri yang berlebihan membuatku merasa tidak butuh orang lain. Aku merasa akulah yang paling tahu cara memilih kayu jati terbaik. Akulah yang paling mahir mengukir, dan akulah yang paling tajam dalam bernegosiasi. Aku tidak suka didikte, apalagi diperintah. Akibatnya, aku berjalan seperti macan tunggal yang sombong di tengah hutan. Hingga suatu hari, sebuah hantaman keras menyadarkanku. Aku bertemu dengan seorang tengkulak besar bernama Pak Broto. Ia melihat potensi besar pada karyaku, tapi ia juga melihat celah pada kesombonganku. Ia memberiku pesanan dalam jumlah raksasa dengan tenggat waktu yang impossible. Karena rasa hausku akan pengakuan, aku menerima tawaran itu tanpa kontrak yang jelas. Aku bekerja seperti orang kesurupan, mempekerjakan beberapa orang tambahan tanpa sistem yang rapi. Bagiku, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Saat seluruh barang selesai dan kukirimkan, Pak Broto hilang. Alamat kantornya fiktif dan nomor teleponnya mati. Aku tertipu mentah-mentah. Modal yang kupinjam dari sana-sini ludas tak bersisa. Di gudang yang gelap itu, aku terduduk di atas lantai yang penuh serpihan kayu. Air mata tidak keluar, tapi dadaku terasa meledak. Api yang dulu terperangkap dalam diam saat aku kecil, kini mulai menjalar mencari jalannya sendiri. Di titik nadir itu aku teringat ucapan ayah tentang kayu yang pecah jika terlalu panas. Aku tersadar bahwa selama ini aku hanya menggunakan panas api untuk bergerak, tapi lupa menggunakan cahaya api untuk melihat siapa yang ada di depanku. Kesombonganku sebagai pemilik Neptu tertinggi membutakan logikaku. Aku merasa terlalu hebat untuk bisa ditipu, dan itulah lubang yang kugali untuk diriku sendiri. Namun, seorang Sabtu Pahing tidak ditakdirkan untuk jatuh dan tetap di bawah. Kegagalan ini justru menjadi bensin baru bagi apiku. Aku mulai bangkit, bukan dengan kesombongan yang sama, melainkan dengan ketajaman yang berbeda. Aku belajar bahwa untuk membangun bisnis yang besar, aku tidak bisa hanya menjadi macan yang mengandalkan taring. Aku harus menjadi pemimpin yang memiliki strategi. Aku mulai membangun semuanya dari nol, kali ini dengan setiap tetes keringat yang lebih penuh perhitungan dan setiap janji yang harus tertulis di atas kertas. Aku bersumpah, dari serpihan kayu dan sisa penipuan ini, aku akan membangun tahta yang tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Kehancuran bisnis akibat tipu daya Pak Broto meninggalkan luka yang menganga. Tapi di tengah puing-puing kepercayaan diri yang runtuh itu, aku bertemu dengan Sinta. Ia adalah segalanya yang tidak aku miliki. Tenang, teduh, dan sabar. Jika aku adalah api yang berkobar, Sinta adalah air yang tak pernah lelah membasuh panasnya amarahku. Kami menikah di saat aku sedang merangkak kembali membangun bengkel kecilku. Di matanya, aku bukan pengusaha gagal, melainkan seorang pejuang yang hanya sedang kehilangan arah. Namun, membangun rumah tangga ternyata jauh lebih rumit daripada menyambung potongan kayu jati. Sifat Sabtu Pahingku yang kaku mulai menjadi duri dalam daging. Sebagai lelaki dengan Neptu 18, aku merasa memiliki otoritas mutlak. Di kepalaku, peranku adalah mencari nafkah, bertarung di luar sana dan membawa pulang kemenangan. Aku jarang berbagi beban pikiran. Bagiku, menunjukkan kesulitan atau keraguan di depan istri adalah sebuah kelemahan. Aku menjadi sosok yang dominan, keras kepala dan seringkali membuat keputusan sepihak tanpa mendengar pendapat Sinta. Mas, kita ini berjalan beriringan, bukan kamu yang menyeretku.
ucap Sinta suatu malam setelah aku memutuskan untuk mengambil pinjaman bank yang besar demi membeli mesin baru tanpa mendiskusikannya dengannya. Aku hanya diam, menatapnya dengan pandangan tajam yang dulu kugunakan untuk mengintimidasi lawan bisnisku. Aku merasa diserang. Egosentrisme Sabtu Pahing membuatku merasa bahwa keputusanku selalu benar demi masa depan kami. Aku lupa bahwa pernikahan bukanlah tentang siapa yang memegang kendali, melainkan tentang harmoni dua jiwa. Di rumah, aku seringkali membawa sisa-sisa ketegangan dari tempat kerja. Wajahku yang kaku dan kata-kataku yang singkat seringkali melukai hati Sinta yang lembut. Puncaknya terjadi ketika bisnisku mulai menunjukkan tanda-tanda pulih, tapi aku justru semakin tenggelam dalam kesibukan. Aku pulang larut malam hanya untuk tidur dan berangkat sebelum matahari terbit. Aku merasa sudah memberikan segalanya, rumah yang lebih layak, pakaian yang bagus, dan makanan yang cukup. Namun, Sinta justru semakin layu. Ia tidak butuh kemewahan yang kupamerkan, ia butuh Rudy yang menatap matanya saat ia berbicara. Suatu hari, aku mendapatinya sedang menangis sendirian di dapur sambil memegang buku tabungan yang saldonya terus bertambah. Saat aku bertanya ada apa, ia hanya menatapku dengan mata sembab. "Uang ini tidak bisa memelukku saat aku kesepian, Mas. Kamu ada di sini, tapi jiwamu seperti sedang berperang di tempat lain. Apakah aku hanya pelengkap dalam ambisimu?" Dek! Kata-katanya menghujam tepat di jantungku. Aku menyadari bahwa selama ini aku memperlakukan rumah tangga seperti sebuah perusahaan yang harus aku pimpin dengan tangan besi. Aku terlalu sibuk menjadi macan yang disedani di hutan luar, sampai aku lupa menjadi manusia yang hangat di dalam sarangku sendiri. Aku teringat lagi pesan ayah, jika aku terlalu panas, kayu itu akan pecah. Dan kini, aku sedang melihat retakan itu pada wanita yang paling mencintaiku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menanggalkan jubah keangkuhanku. Aku duduk di lantai di hadapannya, menggenggam tangannya yang gemetar, dan mulai bercerita tentang ketakutanku akan kegagalan yang selalu menghantuiku. Aku belajar menurunkan egoku, sebuah perjuangan yang jauh lebih berat daripada mengangkat gelondongan kayu jati. Aku menyadari bahwa kekuatanku sebagai Sabtu Pahing seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk mendominasi. Sinta adalah jangkar yang menahanku agar tidak hanyut oleh arus ambisiku sendiri. Sejak saat itu, aku mengerti, sukses di luar sana tidak akan berarti apa-apa jika aku pulang ke rumah yang terasa dingin dan hampa. Ketenangan yang baru saja kubangun bersama Sinta di rumah seolah menjadi bekal kekuatan sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. Ekonomi dunia terguncang. Krisis yang awalnya hanya kudengar dari berita televisi, tiba-tiba menjelma menjadi monster nyata yang mencekik leher bisnis furniturku. Pesanan dari luar negeri dibatalkan secara sepihak, kontainer-kontainer tertahan di pelabuhan dan gudangku penuh dengan barang yang tak bisa dijual, sementara tagihan bank terus mengejar tanpa ampun. Inilah saatnya di mana kutukan dan berkah Neptu 18 bertarung dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa ingin meledak dan menyalahkan keadaan. Namun di sisi lain, dorongan untuk tidak mau kalah oleh nasib mulai membakar semangatku. Aku melihat wajah para karyawan yang menggantungkan hidupku. Ada puluhan kepala keluarga yang nasibnya berada di ujung telunjukku. Jika aku menyerah, aku bukan hanya menghancurkan diriku sendiri, tapi juga mereka. "Mas, kalau memang harus kehilangan semuanya, kita mulai dari awal. Aku tidak takut," bisik Sinta suatu malam saat aku melihatnya termenung menatap laporan keuangan yang memerah. Dukungannya kali ini terasa seperti air dingin di tengah padang pasir. Namun egoku sebagai Sabtu Pahing berbontak. Aku merasa malu jika harus terlihat jatuh. Aku sempat mengurung diri, mencoba memecahkan masalah sendirian seperti kebiasaan lamaku. Tapi kemudian aku sadar, ini bukan sekedar tentang angka, ini tentang ketahanan jiwa. Aku harus memilih, menjadi api yang padam karena tertiup angin, atau menjadi api yang justru semakin besar karena hembusan angin tersebut. Aku memutuskan untuk melakukan langkah ekstrim yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menjual mobil pribadiku, menjual tanah warisan yang tersisa, dan mengumpulkan seluruh karyawan di tengah bengkel yang mulai sepi. Dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar, aku berkata, "Kondisi kita sedang di ujung tanduk, tapi selama gergaji ini masih bisa memotong kayu, aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Kita akan berjuang bersama atau jatuh bersama." Bulan-bulan berikutnya adalah neraka yang harus kunikmati. Aku yang sudah terbiasa duduk di kursi pimpinan, kini kembali turun ke lantai produksi. Aku melepaskan kemeja rapi dan kembali memakai kaos oblong yang basah oleh keringat. Aku mengamplas kayu sampai tanganku melepuh. Aku ikut mengangkat gelondongan kayu jati yang beratnya ratusan kilogram, dan aku tidur di atas tumpukan serbuk gergaji demi menghemat biaya operasional.
Disinilah karakter Sabtu Pahingku bertransformasi. Sifat Lakunigeni yang dulunya liar dan mudah marah, kini berubah menjadi api tanur yang stabil dan fokus. Aku tidak lagi meledak-ledak, aku menjadi sangat dingin dan kalkulatif. Aku mencari celah pasar lokal yang selama ini kuabaikan. Aku mendatangi kontraktor-kontraktor kecil, menawarkan jasa pembuatan interior dengan harga yang sangat mepet, asalkan operasional bengkel tetap berjalan. Ujian ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang pembuktian harga diri. Banyak orang yang meremehkanku, menganggap kejayaanku kemarin hanyalah keberuntungan weton semata. Mereka menanti aku sujud dan memohon bantuan. Namun mereka lupa bahwa seorang Sabtu Pahing punya cadangan energi yang tak terbatas jika sudah terdesak. Perlahan, setitik cahaya muncul. Sebuah proyek renovasi hotel di ibu kota mempercayakan pengerjaannya kepadaku karena mereka tahu aku adalah orang yang paling keras kepala dalam menjaga kualitas bahkan di tengah krisis. Saat cek pembayaran pertama masuk, aku tidak membeli barang mewah. Aku membayar gaji karyawan yang tertunda dan mengajak Sinta makan di warung pinggir jalan, tempat di mana kami dulu memulai semuanya. Di sana, di bawah lampu jalanan yang remang, aku menyadari satu hal. Neptune 18 bukan jaminan hidup akan selalu di atas, tapi itu adalah janji bahwa tidak ada lubang yang terlalu dalam yang tidak bisa aku daki kembali. Aku telah melewati badai, dan kali ini akarku tertanam jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Keberhasilanku melewati badai krisis tidak hanya memulihkan finansialku, tetapi juga mengubah pandangan orang-orang di desa terhadapku. Aku bukan lagi Rudi si tukang kayu ambisius. Kini, aku adalah Pak Rudi, pengusaha sukses yang dianggap memiliki tangan dingin. Namun, seiring dengan meningkatnya status sosialku, benturan antara karakter asliku sebagai Sabtu Pahing dengan ekspektasi masyarakat mulai terasa semakin tajam. Dalam tradisi Jawa, semakin tinggi pohon, seharusnya semakin merunduk. Aku mencoba hal itu. Aku mulai sering hadir di pertemuan warga, menyumbang untuk pembangunan balai desa, dan memastikan tidak ada tetanggaku yang kekurangan beras. Namun, ada satu hal yang tak bisa keubah dari darah Sabtu Pahingku. Aku benci kemunafikan dan ketidakefisienan. Di rapat-rapat desa, aku seringkali menjadi orang yang paling vokal. Saat orang lain memilih berputar-putar dalam kata-kata manis yang kosong, aku lebih suka langsung menusuk ke inti masalah. Kenapa anggaran perbaikan irigasi ini begitu besar, tapi kualitas semennya rendah? Tanyaku dalam sebuah rapat desa yang dihadiri para perangkat. Suasana yang tadinya hangat langsung membeku. Aku bisa melihat beberapa orang saling lirik, wajah mereka memucat atau merah padam. Sifat Lakunigeni atau api di dalam diriku seringkali membakar kenyamanan orang-orang yang ingin bermain aman. Aku tidak bisa diam melihat ketidakadilan, tapi caraku menyampaikannya seringkali terlalu tajam, terlalu panas. Akibatnya, muncul dua kubu di desa. Ada mereka yang sangat menghormatiku karena kedermawananku dan keberanianku membela kebenaran, namun ada juga yang menjauhiku karena merasa terintimidasi. Aku mulai menyadari bahwa menjadi Neptune 18 berarti memiliki aura yang dominan, yang tanpa sengaja seringkali menindas ego orang lain. Sinta, yang selalu menjadi kompas moral bagiku, kembali mengingatkan saat kami sedang bersantai di teras rumah. Mas, tidak semua orang punya mental sepertimu. Kamu itu seperti macan yang sedang berjalan di tengah kumpulan domba. Meskipun kamu berniat melindungi, aumanmu tetap membuat mereka ketakutan. Ucapannya membuatku termenung. Aku seringkali merasa kesepian di tengah keramaian. Orang-orang segan menyapaku jika tidak ada urusan penting. Mereka menunduk saat berpapasan denganku, bukan karena rasa sayang, tapi karena takut salah bicara. Disinilah aku belajar ujian sosial yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa memiliki kekuatan dan uang saja tidak cukup untuk menjadi bagian dari masyarakat. Aku harus belajar ngeli, mengalir, tanpa harus kehilangan jati diri. Aku mulai mengubah strategiku. Aku tidak lagi meledak-ledak di depan umum. Jika ada ketidakberesan, aku memanggil pihak yang bertanggung jawab secara pribadi, berbicara dari hati ke hati tanpa harus mempermalukan mereka di depan forum. Aku juga mulai membuka rumahku lebih lebar. Setiap malam Jumat, aku mengadakan pengajian sederhana di teras, di mana siapapun boleh datang, makan, dan bercerita tentang kesulitan hidup mereka. Perlahan, tembok tebal yang memisahkanku dengan warga mulai runtuh. Aku mulai memahami bahwa kepemimpinan seorang Sabtu Pahing bukan tentang seberapa keras kita berteriak, tapi seberapa luas dada kita untuk menampung keluh kesah orang lain. Aku tetaplah macan yang disegani, tapi kini aku adalah macan yang mereka datangi saat mereka butuh perlindungan, bukan macan yang mereka hindari karena takut diterkam.
Aku belajar bahwa sosialisasi bukan tentang merendahkan diri hingga kehilangan harga diri, tapi tentang menyesuaikan suhu api agar bisa menghangatkan tanpa harus membakar tangan yang mendekat. Bab 6. Waktu terus berjalan seiring dengan serat-serat kayu yang kian matang di gudangku. Jika masa mudaku adalah api yang berkobar liar, maka masa sekarang adalah bara yang tenang namun menyimpan panas yang jauh lebih konsisten. Setelah bertahun-tahun menyeimbangkan antara kerasnya ambisi Sabtu Pahing dan lembutnya kesabaranku, akhirnya aku sampai di sebuah titik yang dulu hanya berani kudatangi dalam mimpi-mimpi di bawah lampu teplok desa. Bisnis furniturku bukan lagi sekedar bengkel yang bertahan hidup dari proyek ke proyek. Kini, merek dagangku sudah menjadi simbol kualitas di pasar internasional. Kursi dan meja yang diukir oleh tangan-tangan terampil anak buahku kini menghiasi lobi-lobi hotel mewah di Paris, Dubai, hingga New York. Namun, kejayaan ini tidak lagi membuatku tinggi hati. Justru setiap kali aku melihat kontainer-kontainer itu berangkat ke menuju pelabuhan, aku merasa semakin kecil di hadapan Sang Pencipta. Aku menyadari bahwa Neptune 18 yang kusandang adalah hanyalah sebuah bejana, dan Tuhanlah yang memilih untuk mengisinya hingga penuh, karena aku telah belajar cara menjaganya agar tidak retak oleh kesombongan. Kekayaan bagiku kini bukan lagi tentang deretan angka di buku tabungan, atau mobil mewah yang terparkir di garasi. Kejayaan yang sesungguhnya kurasakan saat aku berjalan menyusuri pabrik dan melihat ratusan karyawan bekerja dengan senyum di wajah mereka. Banyak dari mereka adalah anak-anak muda yang dulu luntung-luntung di jalanan, yang kini memiliki masa depan karena aku memberi mereka kesempatan. Disinilah aku menemukan arti dari macan ketahuan, menjadi sosok yang berwibawa bukan untuk menindas, melainkan untuk menjadi pelindung bagi mereka yang bernaung di bawah kepemimpinanku. Di rumah, suasananya kian teduh. Sinta tetap menjadi oase yang menyejukkan jiwaku. Anak-anak kami tumbuh melihat sosok ayah yang teguh namun penyayang. Aku ingat suatu sore, kami duduk di gazebo belakang rumah yang menghadap ke hamparan sawah. Sinta menggenggam tanganku dan berkata, "Mas, kamu sudah menang. Bukan menang melawan orang lain, tapi menang melawan dirimu sendiri." Kata-kata itu membuatku merenung. Benar, musuh terbesar seorang Sabtu Pahing bukanlah pesaing bisnis yang licik atau krisis ekonomi yang mencekik, tapi ego yang selalu merasa benar dan hati yang sulit memaafkan. Selama bertahun-tahun, aku telah bertarung dengan api di dalam dadaku. Aku belajar kapan harus berkobar untuk menggerakkan roda bisnis dan kapan harus meredup untuk memberikan ruang bagi orang-orang tercinta agar mereka tidak merasa terbakar oleh kehadiranku. Kini, orang-orang di desa tidak lagi memandangku dengan ketakutan. Mereka melihatku sebagai sesepuh yang bijak. Mereka datang kepadaku bukan hanya untuk meminjam modal, tapi untuk meminta nasihat tentang hidup. Aku menyadari bahwa buah dari kesabaran adalah kedamaian. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Aku tidak lagi butuh pengakuan bahwa aku adalah Neptune tertinggi, karena pada akhirnya, tinggi atau rendahnya Neptune seseorang tidak akan berarti apa-apa jika ia tidak bisa memberikan manfaat bagi sesamanya. Hidupku terasa lengkap. Aku telah membangun tahta dari serpihan kayu, membasuh luka dengan doa istri, dan memenangkan hati masyarakat dengan ketulusan. Ini adalah puncak pendakianku, di mana udara terasa segar dan pandangan terasa luas. Namun di puncak ini pula, aku tersadar bahwa perjalanan seorang manusia tidak berhenti saat ia sukses, melainkan saat ia mulai memikirkan warisan apa yang akan ia tinggalkan ketika api di dalam dirinya kelak harus padam. Matahari mulai condong ke barat, membiarkan cahayanya yang berwarna keemasan masuk melalui jendela besar di ruang kerjaku. Di depanku bukan lagi tumpukan kontrak atau laporan laba rugi, melainkan sebuah cetak biru untuk sekolah pertukangan dan desain yang sedang kubangun di atas tanah seluas 2 hektar di ujung desa. Aku menyadari, di usiaku yang sekarang, Neptune 18 bukan lagi soal seberapa besar kekuasaan yang kugenggam, tapi seberapa banyak jejak kebaikan yang kutinggalkan sebelum waktunya aku berpulang ke tanah. Aku teringat kembali pada masa kecilku yang penuh diam, pada masa mudaku yang meledak-ledak seperti api liar, dan pada masa sulit saat aku harus merangkak dari nol. Semua itu adalah potongan puzzle yang membentuk siapa aku hari ini. Sabtu Pahing telah memberiku energi macan, tapi pengalamanlah yang menjinakkan macan itu menjadi sosok yang lebih tenang dan bijaksana. Aku tidak ingin ilmu dan semangat ini terkubur bersamaku. Aku ingin api ini terus menyala di dada anak-anak muda di desa ini, agar mereka tidak perlu merasa kecil hanya karena lahir di tempat terpencil. Sekolah yang kubangun ini adalah penebusan dosaku atas kesombongan masa lalu. Di sini, aku ingin mengajarkan bahwa menjadi ahli kayu bukan hanya soal memotong dan menyambung jati, tapi soal karakter. Aku ingin mereka mengerti bahwa api di dalam diri mereka harus dikelola dengan kesabaran.
Aku sering menghabiskan waktu sore hari di lokasi pembangunan, mengobrol dengan para tukang muda, berbagi rahasia tentang serat kayu dan rahasia tentang kehidupan. Aku melihat mata mereka yang berbinar, mengingatkanku pada diriku puluhan tahun lalu. Sinta sering menemaniku, membawa termos berisi teh hangat. Kami sering duduk berdua di teras sekolah yang setengah jadi, memandangi langit yang sama yang dulu kupandangi saat masih menjadi bocah miskin. "Mas, kamu sudah memberikan lebih dari sekedar kursi dan meja untuk dunia ini," bisiknya lembut. Aku tersenyum, menyadari bahwa kemenangan sejati seorang pria bukan saat ia ditakuti oleh banyak orang, melainkan saat ia dicintai oleh mereka yang ia bantu. Aku telah belajar bahwa hidup manusia itu seperti kayu. Ada kayu yang rapuh, ada kayu yang keras namun mudah pecah, dan ada kayu jati yang butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi berharga. Weton Sabtu Pahing adalah jenis kayu jati itu, kuat, tangguh, namun butuh proses pengeringan dan pembakaran yang tepat agar tidak melengkung oleh ego. Aku telah melewati semua proses itu. Kini aku merasa tenang. Aku tidak lagi memujur dunia, karena dunia telah memberiku cukup pelajaran. Tugas terakhirku adalah menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Aku ingin diingat bukan sebagai orang terkaya di desa ini, tapi sebagai orang yang mampu mengubah api amarah menjadi api pengabdian. Sang macan kini tidak lagi butuh mengaum untuk menunjukkan kekuatannya. Ketenangan dalam langkahku sudah cukup untuk menceritakan siapa aku. Di sisa perjalananku, aku hanya ingin menjadi seperti matahari di sore hari. Tidak lagi membakar kulit, namun memberikan kehangatan yang lembut sebelum akhirnya tenggelam dengan indah. Aku adalah Rudi, seorang Sabtu Pahing yang telah menaklukkan takdirnya sendiri, dan aku siap melepaskan segalanya dengan hati yang penuh syukur. Sahabat channel Mbah Sasmita, itulah tadi lembaran kisah perjalanan Rudi, sang pemilik Neptu 18. Dari api yang sempat menghanguskan menjadi cahaya yang akhirnya menuntun. Kisah ini bukan sekadar dongeng sebelum tidur, melainkan sebuah pengingat bagi kita semua yang masih berpijak di atas bumi pertiwi. Weton memang membawa garis energi, tapi kitalah sang nahkoda yang menentukan kemana kapal hidup ini akan berlabuh. Mbah ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena kalian sudah berkenan mampir dan duduk bersila di channel Mbah Sasmita. Di sini kita tidak hanya bicara soal angka dan primbon, tapi soal bagaimana manusia menyikapi takdir dan misteri yang menyelimutinya. Namun ingatlah, tanah Jawa ini begitu luas dan menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Di balik rimbunnya hutan, di balik tenangnya aliran sungai, hingga di sudut-sudut rumah tua yang terabaikan, selalu ada mereka yang mengawasi dalam diam. Jika hari ini kita bicara soal perjuangan hidup, mungkin di pertemuan berikutnya, Mbah akan mengajak kalian melintasi batas nalar, memasuki sisi gelap dan kisah horor tanah Jawa yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Jangan biarkan api di dadamu padam, tapi jangan pula biarkan ia membakar jiwamu. Teruslah waspada, karena terkadang apa yang terlihat tidaklah nyata, dan yang nyata seringkali tidak terlihat. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah bermakna dan mungkin sedikit mencekam selanjutnya. Mbah Sasmita pamit. Salam kearifan dari tanah para leluhur.